Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukurillah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang besar hari ini adalah kita bisa sama-sama hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kedatangan ibu-ibu semua ke majelis ini dalam niatan yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata untuk melaksanakan kewajiban dari Allah, yaitu thalabul ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, kita bisa mengisi hari kita, mengawali hari ini dengan amaliyah yang baik. Saya mengajak kepada ibu-ibu semua untuk berniat ya dalam hati. Ketika kita niat dilafadzkan atau kita menyengaja niat, walaupun mungkin dari rumah sudah niat gitu ya, tapi ketika kita menyengaja niat, biasanya secara psikologis itu akan meningkatkan semangat kita dalam menjalankan amal kebaikan. Seperti saat ini, ketika kita berniat ikhlas menuntut ilmu, kita akan semangat. Bagaimana sih cara menuntut ilmu yang baik? Bagaimana cara kita menuntut ilmu yang benar, lalu dijalani dengan sebaik-baiknya? Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahami ilmu Allah, diberikan kemudahan di dalam memahami aturan-aturan Allah, juga diberikan kekuatan dalam melaksanakannya. Karena ibu-ibu, kadang-kadang kita sudah tahu A itu benar, B itu sesuatu yang baik, tapi kadang kita kalah dengan rasa malas. Eleh ku kaubah, terang-terang nama eta teh sae, terang-terang nama eta teh laras, tapi kemudian kita tidak melaksanakannya karena terhalang atau karena kita kalah oleh hambatan atau oleh godaan. Karena itu kita meminta kepada Allah agar kita diberikan hidayah oleh Allah, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan tersebut. Termasuk saya mengajak ibu juga untuk berniat untuk menyampaikan apa saja yang mungkin nanti didapatkan di forum ini. Apa sih yang tadi disampaikan? Materi pengajian hari ini tentang apa? Kemudian ibu setelah memahami dengan baik, ibu berniat menyampaikan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang saat ini berhalangan hadir, ya mungkin karena uzur, yang menuju gunung, karena seban misalkan, atau ada yang sedang sakit seperti itu. Nah, kita niatkan untuk bisa menyampaikan, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jangan untuk berdakwah kita tidak menunggu dulu jadi ustaz atau jadi ustazah. Kita tidak harus menunggu dulu ilmu kita sangat banyak seperti itu, karena kita tidak tahu apakah memang kita nanti jadi ustazah atau tidak. Tetapi kita harus meyakini bahwa salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah
tausiah ya dalam kebenaran dan kesabaran seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Asr ya. Kita harus saling berwasiat, saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran seperti itu. Nah, Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba mengurai bahasan tentang bertafakur dalam 5 hal. Bertafakur dalam 5 hal. Apa yang dimaksud dengan tafakur? Tafakur kalau bahasa sederhananya adalah merenungkan, memikirkan. Tetapi memikirkan di sini bukan berpikir secara selintas. Kadang-kadang di kehidupan sehari-hari kita melihat sesuatu, melihat fenomena di sekitar kita gitu. Kemudian kita berpikir tapi hanya selintas. Nah, yang dimaksud dengan tafakur itu bukan seperti itu. Tetapi betul-betul memikirkan, betul-betul merenungkan. Kemudian setelah merenungkan, kita akan memperoleh hasil dari perenungan tersebut. Apa hasilnya? Kita akan menjadi lebih baik. Ya, termasuk kalau kita berpikir dalam 5 hal ini, mudah-mudahan ibu-ibu termasuk saya sendiri mendapatkan 5 hal dari hasil aktivitas berpikir. Apa kelima hal tersebut? Yang pertama, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul menyadari dirinya, menyadari statusnya sebagai hamba Allah, menyadari bahwa kita asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, dan kita selaku makhluk, selaku yang diciptakan oleh Allah, kita menjadi hambanya yang tentu saja harus melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasil perenungan yang pertama itu adalah kita menjadi hamba Allah yang menyadari statusnya sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang memiliki hamas, memiliki semangat di dalam beribadah. Yang keempat, kita menjadi orang yang hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak mudah terjerumus ke dalam dosa atau ke dalam perbuatan maksiat. Dan yang kelima, kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berintrospeksi diri, senantiasa melakukan perubahan ke arah kebaikan di dalam dirinya. Jantan sebelum mulai pribados ngajak kelak ke ibu-ibu nitenan anu nembe diduikeun nya. Tujuan kita berpikir nanti, tujuan kita bertafakur akan 5 hal tadi, endingnya, tapi goalnya itu, tujuannya itu kita mendapatkan 5 hal. Ya, diulang ya. Yang pertama, kita menyadari diri kita sebagai hamba Allah yang akan selalu melaksanakan titah-titah atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, kita ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kita memiliki semangat, memiliki hamas dalam beribadah kepada Allah. Terus yang keempat, kita menjadi orang yang berhati-hati di dalam menjalani hidup sehingga tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Dan yang kelima, kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berintrospeksi diri, melakukan berbagai perubahan ke arah kebaikan. Nah, pribadi saya Rasulullah kinten-kinten 5 tujuan tadi hoyong tercapai atau nabi henteu.
pami alim mau didugikeun. Pami alim mau didugikeun gitu. Tapi pami hoyong gitu. Hoyongna hoyong ngumpul atau lawan bahasa anak muda sekarang ya. Hoyong ngumpul atau hoyong banget gitu. Insyaallah hoyong banget ya. Jadi mudah-mudahan dengan bertafakur terhadap 5 hal ini kita menjadi orang-orang yang memiliki atau tergapai atau tercapai 5 tujuan tadi ya, bisa menggapai 5 tujuan tadi. Ibu rahimakumullah, apa saja 5 hal yang kita patut tafakuri ya. Yang pertama adalah bertafakur terhadap ayat-ayat Allah ya, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah kalau kita kaji itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah ya. Ayat yang berkaitan dengan alam semesta. Anu kedua ayat qauliyah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jantan tanda-tanda kebesaran Allah teh kami dibagi 2 mah tadi. Ayat kauniyah sareng ayat qauliyah. Ayat kauniyah seperti apa? Insyaallah ibu sudah paham ya. Ayat kauniyah teh tentang misalkan keindahan alam. Terus misalkan fenomena turunnya hujan ya, itu termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Dari pami ibu netenan ya, bagaimana terjadinya hujan, tiba-tiba hujan turun di langit gitu. Tiba-tiba hujan turun di langit. Betapa mekanisme ini sudah betul-betul diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dengan melihat fenomena seperti itu saja sebetulnya kita akan menyadari kita itu bukan apa-apa. Kita itu bukan siapa-siapa. Tidak layak kita bersikap sombong. Yang ada kita harus menyadari bahwa kita sangat lemah, kita sangat terbatas, kita salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tentu saja kita harus menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu ayat kauniyah. Tapi di dalam diri ibu dan bapak, di dalam diri ibu-ibu gitu aja. Bapak dan abi. Coba kita pegang dada kita rasakan detak jantung kita. Ibu sadar atau tidak sadar, selama kita hidup, jantung kita itu senantiasa berdetak. Berdetak itu untuk apa? Itu untuk memompa darah. Jadi si darah itu diedarkan ke seluruh sel-sel yang ada di tubuh kita oleh apa? Oleh pompaan jantung. Pas ibu bernafas ya. Ibu bernafas, sampai orang bernafas, yang kita hirup apa? Oksigen. Oksigen itu kemudian diikat oleh hemoglobin ya di dalam darah gitu ya. Kan oksigen, udara salasna, udara dihirup. Nah, udara teh mengandung banyak unsur atau mengandung banyak zat lah. Tapi nu diperyogikan naon ku urang? Oksigen gitu. Nah, pada saat kita menghirup, nah ibu teh tekadang milihan. Oh, tak iya oksigen. Sedot gitu ya. Oh iya oksigena. Gitu, henteu kedah. Tetapi ada mekanisme tertentu dalam tubuh kita yang Allah ciptakan. Pas kita menghirup udara, kemudian dialirkan ke paru-paru. Nah, ada mekanisme tertentu di dalam darah itu ada hemoglobin. Namina teh hemoglobin yang akan mengikat oksigen. Oksigen eta teh terus udara teh dialirkan ke seluruh jaringan, ke seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Dugi ka ujung-ujung rambut gitu. Ujung-ujung kuku eta teh kabagian naonna? Kabagian oksigen gitu. Nah, nu mompa ke seluruh tubuhna teh naon? Jantung. Ya, jadi kami suatu saat ibu mengalami kesombongan ya. Apa namanya? Tiba-tiba orang tuh jadi sombong gitunya.
jadi sombong misalkan. Suatu saat kan kadang-kadang seperti itu ya. Gampil cabak we dada urang. Urang teh naon sih gitunya. Kita bukan siapa-siapa gitu. Jadi seperti itu adalah ayat kauniyah. Jadi betapa besar, betapa agungnya Sang Pencipta. Terus anu kadua ayat qauliyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an. Anu sadidinten insyaallah ku ibu diawas, nu sadidinten insyaallah ku ibu dibaca, nu sadidinten insyaallah ku ibu dikaji. Itu teh adalah ayat qauliyah, firman Allah Subhanahu wa taala. Pami tadi ayat kauniyah mah dengan berpikir tentang ayat kauniyah kita akan mendapatkan pemahaman, kita akan mendapatkan kesadaran bahwa ada loh Sang Pencipta di alam semesta ini. Ada loh Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini termasuk diri kita. Itu ayat kauniyah. Tapi kalau ayat kauliyah yang menginformasikan kepada kita siapa sih pencipta alam semesta ini gitu. Nah, di ayat qauliyah lah kemudian disampaikan oleh Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada manusia melalui firman-Nya. Misalkan dalam surah Al-Ikhlas ya, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah dalam firman-Nya, dalam ayat qauliyahnya memperkenalkan diri kepada manusia, kepada makhluknya, kepada kita, bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan isinya bukan siapa-siapa. Alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya dan diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan siapa Sang Pencipta tersebut gitu. Kemudian Allah menginformasikan dalam firman-Nya bahwa Allah lah yang telah menciptakan. Seperti itu. Kemudian dalam ayat qauliyah pun Allah menginformasikan kepada kita bagaimana caranya kita menyembah Sang Pencipta. Bagaimana caranya kita menyembah Allah. Jadi bagi hamba Allah yang meyakini bahwa dirinya adalah hamba Allah, dirinya adalah makhluk Allah, pasti akan melihat, akan mengkaji, akan berusaha memahami Al-Quran. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Bagaimana caranya kita mengabdi kepada Allah? Bilih saat sekarang itu kan banyak yang tersebar ajaran-ajaran anu namina teh sinkritisme. Bilih rada anehnya ku abdi diulangi, naon namina? Sinkritisme. Jadi sinkritisme teh menganggap semua agama sami. Semua agama itu benar. Semua agama itu leres cenah. Agama A leres, agama B leres, agama C ge leres. Anu beda teh mung cara menyembahna wungkul cenah gitu. Nu benten teh naon? Bagaimana cara menyembahnya saja yang beda itu. Sebetulnya semua agama benar cenah gitu. Tetapi yang beda itu apanya? Cara menyembahnya. Agama A mah cara menyembahnya begini, tempatnya di mana, agama B mah cara menyembahnya begini, tempatnya di mana gitu. Nah, eta teh faham anu sesat ya, eta teh faham anu henteu leres. Di dalam ayat qauliyah Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah atau agama dalam sisi Allah atau yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Hanyalah agama Islam. Mafhum mukhalafahnya, kalau hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah, kalau agama Islam yang satu-satunya yang benar, mafhum mukhalafahnya berarti agama selain Islam adalah agama yang salah. Seperti itu. Jantan jelas ya dalam ayat kauniyah tadi
Dengan berpikir tentang ayat kauniyah kita mendapatkan diri kita itu diciptakan oleh Allah, kita termasuk diri kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta gitu ya. Kesadaran akan itu. Tapi kemudian dengan ayat kauliyah kita diberikan informasi oleh Allah tentang siapakah Sang Pencipta tersebut dan bagaimanakah cara kita mengabdi kepada Sang Pencipta. Nah, itu yang pertama Bu ya, berpikir tentang alam semesta dan ayat-ayat Allah, ayat kauliyah. Jantan ti ayeuna tah pami ibu ningali fenomena alam misalkan sapertos naon aya pelangi misalkan ya, aya pelangi, ucapkan masya Allah. Kita berzikir tapi kemudian kita merenung juga. Insya Allah dengan seperti itu kita akan menambah keimanan, akan menambah keyakinan akan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi pada saat kita membaca Al-Qur'an pamitia sama sanes dibaca wungkul ya, tapi oge hartosna ditengetan pami ayat-ayat anu muhkamat ya, ayat-ayat yang mudah difahami diambil gitu ya langsung. Tapi kalau ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memang susah difahami teu sawes dilangkung Bu. Mungkin ditauroskeun ka ustad misalkan gitu ya. Tapi kalau ayat yang muhkamat tentang kisah-kisah gitu ya, kemudian tiasa difahami dengan baik. Eta anu kahiji ibu-ibu, ayat anu kahiji teh tadi berpikir tentang atau bertafakur tentang ayat-ayat Allah, baik kauniyah maupun qauliyah. Terus anu salajengna tafakur terhadap apa gitu ya. Yang kedua bertafakur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nu kadua mah urang teh nafakuran nikmat. Nikmat nu ku urang tos karaos seueur teu Bu? Seueur pisan dan teu kaetangnya. Tidak akan bisa dihitung. Nah, saur Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Saking naon? Saking seueur gitu ya. Saking seueur. Saking banyaknya kita tidak akan bisa menentukan jumlah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Termasuk yang tadi ya, kita diberikan nikmat kesehatan, kita diberikan nikmat biasa hadir di majelis ilmu gitu. Itu adalah kenikmatan dari Allah, di antara kenikmatan dari Allah. Jadi kalau sekarang ibu-ibu misalkan aktivitas yang kadang-kadang ibu-ibu secara tidak sadar, termasuk mungkin saya sendiri ya, tidak sadar melakukannya gitu. Di antaranya berkeluh kesah. Ya, di antaranya berkeluh kesah. Ketika mendapat kesulitan atau misalkan sakit gigi gitunya, kurang teh tertimpa sakit gigi. Humarurung gitu ya. Sanes teu kengeng humarurung gitu ya. Yang tidak boleh itu apa? Muncek Sunda mah ngarasula. Ngarasula teh aral ya, bersikap aral. Nyalah-nyalahkeun. Kadang-kadang anu nuju sakit gigi itu pada saat ada yang baca Quran rada tarik oge ambek gitu. Lalaunan macana gitu ya. Teu nyaho ibu teh keur nyeri lagi sakit gigi gitu nya. Tapi kan biasanya lamun keur kitu mah sok kasarnya punya nyarios lagi. Nyeri naon gitu ya. Sapatos gitu.
Nah, yang tidak boleh itu apa? Cek Sundana tadi ngarasula. Apa? Berkeluh kesah. Jadi kalau misalkan kita merasa sakit, nah harusnya ini mungkin teguran dari Allah, gitu ya. Tiasa jantan ini juga bentuk kasih sayang Allah. Karena di antara hikmah sakit itu adalah sakit yang diberikan oleh Allah itu bisa menggugurkan dosa, ya, bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Justru kita di situ melatih kesabaran. Nah, ketika saat ini kita sedang sakit gigi misalkan, kita emut, lamun tadi emut karena nikmat-nikmat Allah. Mungkin sakit gigi itu hanya baru beberapa menit saja gitu. Tapi nikmat sehat giginya kapan kita rasakan? Hampir seluruh hidup kita, kecuali saat sakit gigi gitu ya. Paling sakit gigi berapa lama seperti itu. Ya. Jadi sangat banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang kita rasakan dan ini harus disyukuri. Jadi nikmatnya kedah dinon Ibu, kedah disyukuri. Ya, pami nikmat kurang disyukuri, ku Allah bakal dinawankeun, bakal ditambih leres. Sawangsulna pami urang kufur nikmat, tidak bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita akan diberikan azab yang sangat pedih. Ya, surah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka aku akan tambahkan kenikmatan tersebut. Wala in kafartum, sebaliknya jika kalian kufur akan nikmat yang telah Allah berikan, inna adzabi lasyadid, insyaallah sesungguhnya azabku itu sangat berat, sangat pedih seperti. Nah, termasuk ibu-ibu di dalam rumah tangga nih, kadang ya kita tidak bersyukur terhadap pasangan kita, gitu ya. Kita tidak bersyukur akan kebaikan dari bapakna barudak gitu. Anu katinggalna teh naon? Kekurangannya saja yang kelihatan itu, yang terlihat itu kekurangannya. Ari kasayana mah kadang naon? Kadang dipopohokeun. Kadang kita lupa akan kebaikan-kebaikan pasangan kita gitu. Nah, jantan mungkin pas uih tah titenan gitu ya. Kelebihan suami teh apa? Ya, kebaikan-kebaikan suami kepada kita itu apa? Kalaupun ada kesalahan teh sanes kangge dinon Bu? Sanes kangge dijejeleh nya. Di list kesalahan suami teh apa gitu. Dipoto. Di-share misalkan ya. Pak yuk tah kesalahan bapak teh gitu ya. Kinten-kinten suami pami dikitukeun kumaha? Jadi rame. Jadi bendu meureunnya. Padahal mungkin maksud kita teh baik gitu meureun gitu ya. Meureun gitu. Maksud kita baik. Nah, jantan ketika memang ya, dari nikmat yang diberikan Allah via suami kita, lewat suami kita syukuri. Nah, cara bersyukur yang nikmat itu melalui manusia teh kumaha? Pertama, kita ucapkan alhamdulillah. Kedua, kita ucapkan terima kasih gitu ya, seperti itu. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan atau kelemahan atau kekurang baikan dari suami kita, kalau memang bisa diperbaiki, kita perbaiki tapi dengan cara yang baik ya, dengan cara yang ahsan. Peribahasa Sunda mah aya geuning nya, beunang laukna herang caina, ataupun herang caina beunang laukna. Laukna benang tapi jadi kiru. Kita ingin memperbaiki suami kita misalkan. Mungkin suami kita berubah untuk hal yang kita perbaiki.
tapi jadi kiruh, jadi bukan nambah cinta kepada kita gitu ya, tapi nambah kisruh rumah tangga gitu ya. Jadi kedah difikirkan sedemikian rupa bagaimana cara memperbaikinya ya ketika ada kesalahan. Tapi tadi intinya untuk yang kedua ini adalah kita bertafakur akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diharapkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Salah satu cara bersyukur teh naon Ibu? Kita menggunakan nikmat yang diberikan Allah itu dengan cara atau dengan sesuatu yang baik ya. Kita alhamdulillah diberikan umur, diberikan kesehatan. Nah, cara Ibu sumping ka majelis ilmu itu diantawisna rasa syukur Ibu terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah berupa sehat badan, juga sehat akal gitu ya. Kemudian diberikan kesempatan oleh Allah. Akhirnya kita bisa hadir. Terus hal yang lain pun sama ya. Intinya cara bersyukur itu tadi apa? Memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah di dalam kebaikan atau di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawangsulna berarti kalau kita menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah pada sesuatu yang salah gitu ya, berarti kita tidak bersyukur. Contohnya apa ya? Kalau biasa yang dilakukan ibu-ibu misalkan. Oh ini, kita diberikan nikmat lisan, kita diberikan nikmat lidah oleh Allah. Itu kan nikmat dari Allah ya. Kita bisa berucap, kemudian mulut kita juga bisa tersenyum gitu. Nah, kalau mulut kita dan lisan kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, kinten-kinten naon Bu? Senyum gitu ya. Aya tatanggi di senyuman gitu ya. Tapi ningali heula oge gitu nya. Bila aya tatanggi nuju sedih gitu nya, urang teh laka seuri gitu. Nah, itu mah lepas gitu. Tapi harus berempati gitu ya. Jadi kan senyum itu sedekah gitu. Senyum itu ibadah, tapi kedah terang waktos gitu ya. Ya ketika aya tatanggi anu ieu urang teh marah mah senyum gitu ya. Anu misalkan memang dalam kondisi yang biasa seperti itu. Terus pami diangge kamaksiatan sedang tidak bersyukur non Bu. Gibahnya membicarakan kejelekan orang lain, kejelekan saudara-saudara kita diumbar. Itu berarti kita teh sedang tidak bersyukur. Karena nikmat lidah yang Allah berikan kepada kita justru digunakan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Ya, jadi yang kedua teh Ibu apa tadi? Bertafakur tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan tadi dengan kita mentafakuri, dengan kita nafakuran nikmati Allah, kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yaitu berusaha untuk memanfaatkan nikmat, baik itu nikmat rizki, nikmat kesehatan badan, atau nikmat kesempatan, nikmat waktu gitu ya, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus anu katilu, lanjutkan Ibu, anu katilu nyata bertafakur tentang wa'dillah, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak menjanjikan kepada kita, di antaranya adalah pahala yang besar. Ya, di antaranya pahala yang besar. Anu kantos diduikeun ya ku pribados di beberapa waktu yang lalu tentang hadis Rasulullah terkait dengan kita berdakwah ya, kita menyampaikan ajaran Islam kepada saudara-saudara kita misalkan. Kemudian saudara-saudara kita teh akhirna tuh bisa memahami dengan baik lalu mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau misalkan ke pas kurang dinasehatan teh laras janten berubah, janten hijrahnya istilah anak muda ayeuna mah geunya. Jadi hijrah anu asalna teu ngangge kerudung ku urang teh di dakwahan.
Bu kerudung teh wajib, ayatna bla 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 berele gitu ya. Lamun teu ngalaksanakeun teh kumaha gitu. Akhirnya dia kemudian menutup aurat dengan kesadarannya melalui wasilah kita. Artinya dia mendapatkan hidayah dari Allah teh melalui perantaraan kita. Nah, saur Rasul teh naon? Itu lebih baik dibanding terbitnya matahari terhadap orang tersebut. Nah, matahari teh yang kita pahami matahari itu kan salah satu makhluk Allah ya, yang dia memancarkan apa? Memancarkan cahaya ke seluruh dunia. Dika urang teh tiasa caang nya. Terus naon? Tumbuhan, tanaman bisa berfotosintesis. Lamun cek urang mah pohon teh dina daunna teh tiasa masak. Jadi pohon ge masak Ibu. Ya, pohon masak. Seuneuna teh naon? Sinar matahari gitu. Lamun teh sinar matahari mah si pohon teh teu tiasa masak. Itu daun-daun tuh. Mulai dari daun kriminil, daun pucuk merah, itu nusur daunannya. Masing-masing dina daun teh lamun siang teh nuju naon? Nuju masak. Nah, hasil dari masak teh naon coba Ibu-ibu? Hasil dari masak daun naon? Aya nu janten buah. Ya. Aya nu janten daun deui. Aya nu janten sel-sel nu sanes jadi bertumbuh. Kan pohon teh tiap dinten nambi jangkungnya. Nah, itu diantara hasil masakna gitu. Diantara hasil masak. Dan yang paling fenomenal hasil masakan pohon itu apa? Oksigen. Oksigen kangge naon? Nu dipereukeun ku urang bernafas eta teh naon? Oksigen eta teh tina naon? Salah satu itu tina aktivitas masak pohon. Jadi pas daun masak daun memasak gitu ya. Daun sedang memasak teh kemudian salah satu nu dihasilkeun teh naon? Oksigen. Benten dengan manusia dan hewan. Kalau manusia dan hewan mah saat bernafas yang dihasilkan apa? Karbon dioksida yang bersifat racun gitu. Jadi lamun aya teh oksigen tah, urang teh pupus gitu ya. Teh oksigen teh urang teh naon? Pupus. Karena salah satu zat yang digunakan oleh tubuh kita memasak teh diantaranya oksigen gitu. Jadi tubuhan memasak teh menghasilkan oksigen. Kalau kita mah masak itu membutuhkan oksigen. Jadi dalam tubuh kita juga masak gitulah istilahnya. Pada bahasa ini apa melakukan respirasi. Jantan tadi wih ka matahari tadi ya, sinar matahari teh matahari teh memancarkan sinarnya. Salah satu kegunaannya tadi digunakan oleh tumbuhan untuk memasak gitu. Sebagai energi ya, energi bagi tumbuhan untuk memasak. Cobi tiasa dietang teh daun nu aya di Sukabumi we lah. Teu nya komo di dunia gitu ya. Itu sadayana teh masak gitu. Eta teh energina teh naon? Sinar matahari. Nah, ibu-ibu kayak geuninnya rawas berjemur ya pagi hari. Kumaha musim corona ya. Salah satu protokol kesehatan teh kedah sering naon? Berjemur. Nah, itu luar biasa. Jadi pami ibu-ibu menyampaikan hasil menyampaikan hasil ceramah misalkan ya, menyampaikan ilmu kemudian ke orang lain, lalu orang lain itu tadi sadar hijrah lah gitu ya, dari perbuatan yang kebiasaan yang kurang baik menjadi kebiasaannya baik. Nah, ibu eta kengeng pahala seperti matahari terbit tadi. Artinya pahalana teh luar biasa ageung. Gitu ya. Nah, itu salah satu janji Allah tadi. Allah berjanji lewat lisan Rasulnya, lamun ibu bertausiah, kemudian orang tadi mengikuti ya yang kita sarankan, pahalana ageung teu? Ageung. Nah, itu diantawisna tafakkur fi wa'dillah. Berpikir tentang apa? Tentang janji-janji Allah. Itu termasuk janji Allah. Lamun ibu kitu hasilnya kieu gitu. Eta teh kan janji Allah ya.
Tapi nu sanes Bu. Nah, nu sering misalkan ku ibu diawas ya. Misalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasul menyampaikan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanat. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf di dalam firman Allah, di dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Ya, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu semisal 10 kebaikan gitu. Jadi diganjar nate sabaraha Bu? 10 gitu. Diganjar nate 10. Jadi hiji kebaikan tapi diganjarna 10. Sahuruf gitu ya. Terus ku Rasulullah di bejer biaskeun deui cek Rasul teh. La aqulu alif lam mim harfun. Kan alif lam itu tulisna alif lam jeung mim ya. Tidaklah aku mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, walam harfun, lam oge satu huruf, wa mim harfun, mim oge satu huruf. Janten alif lam mim teh sabaraha huruf? 3 huruf. Nembe alif lam mim. Gitu. Komo deui misalkan ibu teh ngaos Al-Baqarah misalkan deh. Sepotos ayeuna nu lagi viral teh Syekh Ali Jaber ya yang kemarin ditusuk gitu ya. Beliau dalam salah satu sesi wawancaranya menyampaikan biasanya mah sadinten teh minimal satu Al-Baqarah teh tamat cenah. Berarti kan sekitar 2 juz langkung ya, 2 juz setengah. Cuma hari itu gitu, hari itu mah anjeunna teh nembe maos 1 juz cenah gitu. Nu biasa nama 2 juz setengah tadi dineliten eta mah 1 juz. Oh, mungkin ini teguran dari Allah. Seperti itu. Saur saya Ali teh, mungkin ini teguran dari Allah. Anu biasa mah tadi 2 juz setengah, di mana nembe 1 juz gitu. Nah, ibu sok sakumaha sadinten. Nah, teh ayeuna nanya. Nah, lamun ibu memikirkan bertafakur tentang wa'dillah, tentang janji Allah tadi lewat rasulnya, lamun ibu mau salah satu huruf dari kitab Allah teh naon saurna? Dikasih pahala oleh Allah teh 10 kebaikan tiap satu huruf gitu. Komo bari di ditelaahnya, bari niat diamalkan, itu luar biasa. Itu tadi bertafakur tentang janji Allah. Bismillah itu. Eta contohna punya contoh tentang janji Allah teh di antawisna eta. Atanapi seueur ya janji-janji Allah misalkan salat berjamaah sabaraha derajat? 27 derajat gitu. Itu tentang janji-janji Allah gitu. Ya, jadi dina fadilah-fadilah ibadah ku ibu sering dititenan. Insyaallah eta teh bakal naon? Meningkatkan semangat kita untuk banyak melakukan ibadah. Tadi nu tadina wegah baca Qur'annya. Baca Qur'an teh wargah gitu. Aya we pas bade karak muka mi pangyeukeun can cek murang kalih teh. Akhirna baca Qur'an teh henteu gitu. Tapi terang waktu oge nya ulah nuju sibuk-sibuk murang kali misalkan periogi non di enjing-enjing kan nuju sararibuk nya. Ayo ibu teh maca Quran gitu. Nu sanes nuju pak-pik gitu nya. Misalkan biasana nyetrikaan acuk pasangan, acuk suami misalkan ya. Cek ustad ge da pahalana baca Quran teh besar, akhirnya maca Quran biasa non. Lagi nyetrika, waktunya tuh untuk nyetrika teh malah baca Quran gitu. Janten weh terjadi naon. Kitu we lah konser cenah gitu ya. Nah, kedah terang oge waktosna gitu ya. Mungkin sebelum tidur atau napi pas setelah tahajud misalkan seperti maos Quran gitu ya. Terus anu salajengna nyaeta tafakur fi wa'idillah. Tafakur fi wa'idillah. Paminu katilu non fi wa'dillah tentang janji Allah nu kaopat mah fi wa'idillah.
Yaitu wa'idilah teh ancaman-ancaman Allah. Gitu ya. Nah tadi sapertosan tadi ya, lamun orang tidak bersyukur kalau diancam naon. Cek Allah teh azabku sangat perih, sangat pedih, sangat besar gitu. Oh berarti orang teh kedah bersyukur gitu ya. Terus naon deui misalkan anu bilih ibu sering ngaakhir-akhir salat misalkan deh. Tos ngong adzan, engke we tabu dua cenah gitunya masih aya waktos gitu di akhir-akhir. Nah dina surah Al-Maun wailul lil musallin. Neraka welah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Nah, ieu ge wa'id ya. Apa namanya? Ancaman-ancaman dari Allah. Terus oge neraka sakor ya bagi orang yang melalaikan salat. Ya, tadi neraka wel, terus oge neraka sakor. Terus bilih aya ibu atanapi di kulawargina yang memelihara anak yatim ya. Kedah terang ilmu, harus tahu ilmunya. Apa saja yang boleh, misalkan kita diamanahi untuk mengelola anak yatim sekaligus misalkan yang punya hartanya ya. Biasanya anak yatim kan ada dulu ya, ada yang memang dia diwarisi harta yang banyak, ada juga yang memang orang tuanya sama sekali tidak mewariskan harta. Jadi misalkan anak yatim tidak memiliki harta berarti kan dari kita ya. Nah, bagaimana caranya kita memelihara anak tersebut dengan baik? Jadi tong disaha-saha, tong dibeda-beda sareng murang kali urang. Eta mah pahalana sangat besar ya. Pahalanya sangat besar. Sawangsulna kalau kita menghardik anak yatim gitunya, itu termasuk yang mendustakan agama. Tetapi yang kedua, ketika anak yatim itu memiliki harta yang banyak, lalu hartanya kita kelola, gitu ya. Nah, ibu-ibu harus tahu mana yang boleh kita makan, mana yang tidak boleh. Jangan sampai kita asal aja gitu. Sampai kemudian kita tidak menyadari bahwa kita sedang memakan harta anak yatim, seperti itu. Jadi harus betul-betul difahami dengan baik. Karena dosanya sangat besar, ya, dosanya sangat besar. Yang berikutnya tentang harta yang tidak dizakati. Misalkan ya, harta yang tidak dizakati itu dalam ayat Al-Quran disampaikan ancaman Allah itu hartanya itu akan dikalungkan, ya, bakal dinonkan bu. Bakal dikalungkan ke leher kita. Harta yang tidak dizakati. Nah, kalau hadis mah disebutkan hartanya tersebut akan menjadi ular besar. Mungkin ya kalau sering ya kalau kolot baheula bapak ibu urang gitu kapungkur atau kakek nenek gitu ya. Sering menyampaikan ini Sujaul Akro. Terang ibu Sujaul Akro. Sujaul Akro teh naon? Ular yang sangat besar gitu. Ular yang sangat besar yang bisa memakan kita gitu. Itu diibaratkan tadi harta yang tidak diberikan atau tidak dikeluarkan zakatnya, ya. Jantan bagi ibu-ibu yang agnia. Nah, tapi kalau zakat sendiri kan ada dua ya, zakat fitrah dan zakat. Nah, kalau zakat fitrah mah semua gitu. Tapi kalau zakat mal bagi orang yang mencapai nisab, ya, bagi agnia yang kemudian mencapai nisab. Nah, apabila kita termasuk agnia dan harta kita mencapai nisab, jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakatnya. Karena Allah mengancam gitu.
harta tersebut nanti di yaumil akhir bakal dikalungkan, atau kalau dalam hadis akan menjadi sujaul aqra, ya, akan menjadi ular yang sangat besar. Terus anu kalima, ibu-ibu, nu terakhir 10 menit. Yang terakhir itu tafakkur fi taksirin nafsi anto atillah. Bertafakur tentang kekurangan diri kita dalam ketaatan kepada Allah. Jadi orang nafakuran ibadah orang teh tos leres atanapi henteu. Ibadah kita tuh sudah memadai atau tidak. Ibadah kita tuh banyak kekurangan atau seperti apa. Ya. Jadi yang kelima itu adalah kita memikirkan, kita mentafakuri kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah atau dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Oh, ternyata sholat kita belum khusyuk, masih sholat nama sholat di atas sejadah gitu ya, sidakap, ruku gitu ya, noroweco, babacaan, tapi emutan urang mah kamana-mana, ke pasar. Tapi memang harus dikondisikan ibu-ibu ya, harus dikondisikan. Maksud dikondisikan teh seperti ini, jangan sampai ibu lagi masak gitu ya, sambil nunggu masak urang teh sholat gitunya. Tangtos emutan teh meureun urang teh karena masak ya. Misalkan bade sholat duhanya, bade sholat duha gitu. Akhirnya teh sholat teh cepet-cepet da sieun kaburu asak gitu ya, sieun tutung jeung sajabi. Memang harus betul-betul dikondisikan. Ya, harus betul-betul dikondisikan sehingga kita bisa melaksanakan tadi dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, kekurangan-kekurangan tadi ditelusuri, kemudian dilakukan perbaikan. Nah, contoh misalkannya, ibu-ibu hadir di majelis Abdurrahman bin Auf ini sudah berapa lama? Laminya bertahun-tahun, walaupun mungkin ada yang baru seperti itu. Coba ditelaah dari kemarin-kemarin apa saja yang ilmu yang pernah didapatkan, lalu setelah didapatkan diamalkan. Mana yang sudah disampaikan lagi ke tetangga kita, ke saudara kita, ke anak-anak kita. Nah, oleh ibu ditelaah, dikaji, ditafakuran. Nah, kalau di situ, oh ternyata memang kayaknya apa ya? Jika nama tekenging nanaon misalkan gitu ya. Nah, kunaon make tekenging nanaon? Mungkin nuju ngaosna teh emutana ka mana teh sejantan ya. Atanapi henteu dicatat misalkan. Atanapi yang penting mah ngiring ngungkul gitu ya. Jeung sajabina henteu ditengetkeun. Terus tidak diazamkan untuk diamalkan. Nah, itu ditelaah. Nah, minggu berikutnya lakukan perbaikan. Kayak mah bade nyandak catatan sahenteuna lamun nyandak catatan mah aya nu dieu engke pas di bumi teh ditingali deui. Oh, tadi teh yang disampaikan Ustaz teh A B C D. Kita sudah melakukan belum ya? Gitu. Apalagi kalau nanti disampaikan ke orang lain. Gitu ya, pahalanya tadi besar. Sebesar apa tadi? Sinar matahari ya. Nah, itu ibu-ibu ya, 5 hal yang patut ditafakuri. Diwihan deui yang pertama apa tadi? Bertafakur tentang ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Tujuannya tadi kita meningkatkan keyakinan kita, status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertafakur tentang nikmat dari Allah. Goalnya adalah kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salah satu syukur kita adalah
Memanfaatkan nikmat Allah pada hal yang bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertafakur tentang janji-janji pahala dari Allah. Goalnya adalah kita akan lebih semangat dalam beribadah karena ternyata pahalanya sangat banyak. Tadi diunggal kata tentang membaca Al-Quran ya, di antawisna. Ibu bisa mencari fadilah-fadilah yang lain, janji-janji Allah yang lain. Yang keempat adalah bertafakur tentang wa'idillah, tentang ancaman-ancaman dari Allah. Tadi tentang neraka sakor ya, neraka wel, tentang sujaul akro ya, atau tentang yang lain ya, termasuk seorang perempuan yang apa tadi tidak disampaikan, yang membuka aurat, janji Allah ancaman Allah itu apa? Akan menyeret orang tuanya ya, akan menyeret ayahnya ke neraka. Atau tentang riba ya, tentang riba apa ancaman Allah bagi orang yang melaksanakan riba? Dianggap mengobarkan perang ke Allah. Terus salah satu dosanya itu adalah lebih besar dari menzinahi ibunya, yaitu dosa dari memakan riba seperti itu. Ya, yang keempat itu wa'idillah. Terus terakhir tadi apa? Bertafakur tentang kekurangan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Goalnya adalah kita akan senantiasa berintrospeksi, berusaha untuk memperbaiki diri sehingga ibadah-ibadah selanjutnya menjadi lebih baik. Ketaatan kepada Allah meningkat dan kualitasnya menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu-ilmu Allah, dikuatkan hafalan kita, dikuatkan ingatan kita, apa yang disampaikan ABCD tadi ya. Terus kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakannya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nyukan hapunten karena kalepatan anapi kakiranganana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.